Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 8 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kata kunci BBM naik memuncaki trending topik Indonesia di media sosial Twitter. Respon kritis, canda, hingga nyinyir pun mengemuka. Sebelumnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite, Solar pada hari Sabtu 3 September yang lalu. Menyambut kenaikan itu, warganet ramai berkicau terkait topik tersebut. Hingga Sabtu 3 September pukul 18.33 waktu Indonesia Barat, kicauan tentang kata kunci BBM naik sudah mencapai lebih dari 33.000 kicauan dan memuncaki trending topik di Indonesia. Dua peringkat di bawahnya adalah tagar penyaluran BLT BBM tepat 3.971 kicauan dan di peringkat kelima ada tagar selamat tinggal BBM murah sekitar 2.950 kicauan. Nah, pemirsa, bagaimanakah respon netizen terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi? Bagaimanakah efektivitas kritik masyarakat lewat media sosial di dalam merespon kenaikan harga BBM? Serta bagaimanakah seharusnya kita merespon kebijakan pemerintah terkait dengan hal tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi media sosial. Beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini Bung Rizky? Sehat, Bung? Saya alhamdulillah, tentunya Bang Aziz, di tengah kondisi ya pemerintah menaikkan harga BBM, meskipun kata pemerintah menyesuaikan ya. Ya. Ya, baik Bung. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini kan harga Pertalite, Solar, dan juga Pertamax ini sudah resmi naik ya per 3 September yang lalu. Nah, melihat tersebut, menurut pengamatan Anda ini, terutama di sosial media, bagaimanakah respon para netizen ya terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Ya, kalau kita perhatikan yang disampaikan oleh pakar Dragon Print ya, Pak Fahmi Ismail tentang kondisi pasca kenaikan BBM, ketika dilihat dari bagaimana respon masyarakat itu sebagian besar dalam lingkaran merah cukup menggambarkan betapa banyak masyarakat yang menolak. Sementara di lingkaran yang lain, ya, lingkaran yang pro kenaikan itu diisi oleh para pendukung pemerintah dengan alasan biar subsidi tepat sasaran, biar tidak salah sasaran, segala macam lah. Sementara di lingkup yang tengah-tengah netral itu adalah media-media berita berusaha untuk memberitakan tentang informasi tentang kenaikan BBM, baik dari pro dan maupun kontra saat ini. Artinya sebenarnya Bang Aziz dan kawan-kawan netizen dimanapun berada, semua masyarakat itu menolak kenaikan harga BBM. Kebanyakan, mayoritas itu menolak kenaikan harga BBM. Gitu. Baik, lantas kemudian kita juga mengetahui bersama ya bahwa dampak dari kenaikan harga BBM pastinya juga akan berdampak pada biaya transportasi, logistik, bahkan harga bahan-bahan pokok yang pastinya juga akan melambung naik. Nah, lantas menurut Anda sendiri untuk menyikapi terkait dengan hal tersebut ya, terutama kritik masyarakat terhadap para penguasa, apakah efektif ya masyarakat ini mengkritik melalui media sosial di dalam merespon kenaikan harga BBM ini? Ya, yang pertama perlu kita perhatikan, kenaikan BBM ini sebelumnya terjadi juga kenaikan-kenaikan di bidang yang lain. Kita jangan lupa ada kenaikan tarif daftar listrik. Jangan lupa juga ada kenaikan bahan bakar gas non LPG, non subsidi. Ya, seperti halnya gas melon yang memang tidak naik, tapi gas pinky dan gas blue itu naik. Ini yang cenderung akan membuat harga akan naik, di sisi yang lain akan naik. Kemudian apa yang harus kita perhatikan, apa yang kita simak, apakah penting bagi netizen untuk bersuara?
ini zaman digital di mana menyuarakan sesuatu itu bisa dilakukan dengan sekreatif mungkin dengan kemampuan yang luar biasa. Yang perlu dilakukan tidak sekedar kita memberikan atau mengkritik secara online, tapi juga dukungan secara offline. Makanya kalau di Jakarta hari ini, ya, beberapa lokasi saya terhambat untuk kembali ke rumah karena memang sedang dilakukan aksi kecil-kecil di berbagai tempat, di berbagai lokasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Artinya, ketika pengaruh kuat di online itu terjadi, itu juga akan mempengaruhi dukungan kepada offline. Ketika offline itu melakukan aksi-aksi, kemudian di amplifier dengan online, maka kekuatannya akan cenderung besar. Ya, meskipun pemerintah sekali lagi senantiasa mengatakan biar subsidi tepat sasaran, tenang saja ada bantuan langsung tunai. Menurut saya ini sebuah penggambaran yang berulang kali, ya pemerintah seakan-akan menjadi pahlawan, tapi sesungguhnya pemerintah secara nyata menjadi musuh bagi rakyat dengan kenaikan harga BBM. Ya, baik, melihat fakta di sosial media, sebagaimana penjelasan Anda tadi, lantas bisa dijelaskan ini, bagaimanakah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan apakah publik juga merasa aman ya ketika melakukan kritik ya terhadap kebijakan pemerintah ini? Ya, LSI pernah memberikan survei sebelum kenaikan harga BBM, sebelum kenaikan harga BBM, mengatakan bahwasanya masyarakat 72% puas dengan kinerja Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi hari ini. Pertanyaan mengungkap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang ditanyakan? Ya, ada netizen itu yang beranggapan uang saya tidak pernah ditanya terkait dengan bagaimana kepuasannya. Itu sebelum kenaikan harga BBM. Ketika harga BBM naik, masyarakat itu mulai melakukan banyak cara untuk melakukan kritik kepada pemerintah ya. Ada kemarin itu ada tadi saya ketika dalam perjalanan itu saya sempat menyimak sesuatu yang viral tentang seorang warga Cirebon yang mengatakan Pak setuju Pak naik udah sampai 25.000 naik aja ya sambil ketawa puas ya, dan arti kata ketawa yang mungkin membawa makna negatif ya, artinya masyarakat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM gitu. Nah, apakah dengan kondisi sekarang pemerintahan Pak Jokowi ya kita akan melihat ya negara Indonesia itu negara yang kabarnya menjamin kebebasan berpendapat. Ingat ya, menjamin kebebasan berpendapat. Tapi setelah berpendapat belum tentu terjadi siapa yang menjamin kebebasannya belum ada. Boleh untuk menyampaikan berpendapat, tapi kebebasan setelah menyampaikan pendapat itu belum tentu. Kita belum tahu karena banyak fakta realitas yang kita temukan pada hari ini. Betapa banyak orang-orang yang mengkritik penguasa justru kena pasal undang-undang ITE, kena pasal undang-undang penghinaan kepala negara. Apalagi kita melihat, kita jangan lupa Bang Aziz dan kawan-kawan, sedang ada upaya untuk memperbarui undang-undang KUHP ya, undang-undang terkait tentang perkara dan pidana. Ya, yang itu sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan di sana ada poin-poin yang seperti menitik beratkan siapapun yang mengkritik penguasa pemerintah itu bisa kena dampaknya. Gitu. Ya baik, jadi kalau seperti itu kira-kira bisa dijelaskan ini apakah benar begitu ya para netizen ini bisa mengkritik ya dan kemudian aman ya dengan kondisi saat ini dan juga situasi ruang berpendapat di era Jokowi sekarang ini seperti apa sebenarnya ini? Ya, kalau kita perhatikan Bang Aziz ya, aman atau tidak itu relatif. Artinya yang perlu dilakukan oleh para netizen, oleh masyarakat terkait dengan mengkritik kebijakan pemerintah yang menurut saya tidak pro rakyat. Ini adalah harapannya adalah terus saja melakukan dengan mentaati rambu-rambu ya, supaya tidak terlihat terkena delik pidana. Ya, itu sekali lagi supaya tidak terkena delik pidana. Artinya jangan sampai gara-gara undang-undang ITE, undang-undang kebebasan terkait dengan undang-undang kebebasan berpendapat ini kita justru tidak menyuarakan ini. Justru harusnya kita semakin kencang menyuarakan ini.
Karena apa? Ketika suara masyarakat itu semakin kencang menolak kenaikan harga BBM, artinya masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahan yang berkuasa. Masyarakat tidak percaya lagi kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan berkuasa. Meskipun kata pemerintah kita akan menurunkan bantuan langsung tunai, kita akan menurunkan segala macam yang itu menurut pemerintah bentuk tepat sasaran subsidi. Tapi sekali lagi, kenaikan BBM ini justru akan menaikkan banyak harga bahan kebutuhan pokok kita, termasuk juga persiapan kenaikan dari banyak hal. Karena biasa gini, ketika BBM itu naik, dia akan merembet kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain, baik itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier, gitu. Termasuk juga kebutuhan paket data yang untuk kita lakukan online ini juga itu pasti butuh, akan terjadi kenaikan nantinya ke depannya. Baik, terakhir Bung Rizky, melihat dan mencermati dengan situasi kebijakan yang zalim ini ya, kita harusnya menyikapinya seperti apa ini? Apalagi kita sebagai seorang Muslim yang kita dituntut untuk ikut ya beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mengkritisi setiap kebijakan yang bisa menimbulkan mudarat ya di tengah-tengah umat. Ini kita harus melakukan kritik yang seperti apa ini, baik di sosial media maupun di lapangan atau secara offline begitu. Yang pertama adalah kita perlu melakukan upaya-upaya di mana kita senantiasa melakukan kritik yang tepat sasaran, yang tepat tujuan. Artinya kita kritik kebijakan-kebijakan yang betul-betul neoliberalisme, neokapitalisme ini. Ya, kebijakan-kebijakan zalim ini harus kita terus kritik. Yang kedua, kita tidak boleh tinggal diam atas perkara-perkara urusan orang banyak. Karena di dalam satu riwayat hadis, barang siapa yang bangun di pagi hari, dia tidak berusaha untuk mengingat-ingat atau tidak berusaha untuk melihat kondisi kaum muslimin, tidak merasakan kondisi kaum muslimin, kata Nabi, dia bukan bagian dari umat. Artinya, siapapun kita sebagai seorang muslim, harusnya kita bergerak bersama untuk menyelesaikan problem ini. Ketika kebijakan kenaikan BBM ini teramat zalim, maka kita sebagai seorang muslim menawarkan solusi. Apa itu Islam? Islam punya loh jalan tuntas terkait dengan jawaban ketika jangan sampai BBM itu naik. Toh sebenarnya kan banyak pilihan yang bisa dilakukan, ya. Bahkan menurut saya ini bukan pilihan, kenaikan BBM ini bukan pilihan. Ya, karena banyak pilihan-pilihan yang sebenarnya pemerintah tidak jujur, gitu ya. Terkait berapa sebenarnya nilai jual Pertamina, ya. Komisaris Pertamina Pak Ahok itu sempat bilang ya, merem saja Pertamina itu untung, katanya begitu ya. Kalau merem saja Pertamina itu untung, kalau betul untung, kenapa harus dinaikkan? Ya, kalau katanya bahwasanya negara menyedot APBN cukup besar dalam terkait dengan ini, ya kenapa harus dinaikkan? Ya, di samping banyak solusi-solusi yang bisa dilakukan, terutama ditawarkan oleh Islam. Nanti para sahabat netizen, karena kita dalam ruang lingkup yang terbatas, bisa simak dari narasumber-narasumber di Khilafah News Channel ini yang berkompeten, yang sudah menyampaikan tentang solusi-solusi gitu supaya tidak terjadi kenaikan BBM. Ya, baik, berarti kita harus tetap bersuara ya, baik di sosial media maupun di nanti turun ke jalan bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. Ya, baik, siap. Tentu mengkritiknya terkait dengan kebijakan ya. Terima kasih Bung Rizky ini, Jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.